Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah suatu kebahagiaan besar bagi saya hingga detik ini saya masih istiqomah menemani para santri pesantren online atau istiqomah berbagi ilmu dengan para santri pesantren online yang saya cintai, dan semoga saudara-saudara semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berbagi harta saya tidak punya, untuk berbagi kekuasaan siapalah saya, untuk berbagi ilmu insya Allah saya mampu untuk berbagi ilmu. Oleh karena itu, pengajian ini sekaligus sebagai bukti loyalitas saya kepada syiar Islam. Semoga apa yang saya lakukan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sampailah kita pada pembahasan selanjutnya tentang bagaimana status kulit binatang. Mengingat kulit binatang menjadi trendy besar-besaran di dalam fashion atau perbusanaan di Indonesia. Kulit binatang dijadikan jaket, kulit binatang dijadikan jas, kulit binatang dijadikan sabuk, kulit binatang dijadikan dompet, kulit binatang dijadikan sandal, kulit binatang dijadikan tas untuk kaum wanita. Lalu bagaimana kulit binatang yang sudah masuk dalam trendy fashion atau trendy busana saat ini? Najiskah atau masih sucikah? Mari kita ikuti pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati, adapun kulit-kulit bangkai, tathuru, ialah bisa suci. Apa juludul maitah? Bisa suci dengan cara apa? Bittibaghi, dengan cara disamak. Sama ini adalah proses agar kulit binatang itu menjadi tahan lama. Suatu proses untuk membuat kulit binatang itu menjadi tidak busuk, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, wal hinziri, dan kulitnya babi, yang tidak bisa suci dengan proses disamak. Sementara kulit binatang-binatang yang lain, walaupun kulit itu diambil dari bangkainya, maka kulit itu masih bisa suci dengan cara proses samak. Wama, dan kulitnya hewan, tawallada, yang terlahir terlahir minhuma, dari anjing ataupun babi, peranakan dari anjing dan kambing misalnya, anaknya itu maka dianggap najis karena mengikuti anjingnya. Sesuai dengan kaidah fikih, idza jatama'al halal wal haramu ghullibal haram. Apabila suatu yang haram dan sesuatu yang halal berkumpul dalam satu benda, maka yang dominan adalah sesuatu yang haram. Ketika kambing melakukan peranakan atau ada kambing jantan ini
dijodohkan dengan anjing, lahirlah kambing, maka kambing ini menjadi najis, ikut kepada najisnya anjingnya, walaupun berbentuk kambing. Karena sesuai kaidah tadi, sesuatu yang haram dan sesuatu yang halal bila berkumpul dalam satu benda, seperti anjing berkumpul, anjing ini haram, berkumpul dengan kambing, lalu lahirlah anaknya. Itu anaknya itu kan istilahnya perkumpulan sel antara yang haram dan yang halal, maka yang dianggap yang dominan itu adalah yang haram. Maka walaupun anaknya itu berbentuk kambing, tetap dianggap itu anaknya anjing. Ketika dinilai anaknya anjing, maka kambing itu dihukumi hewan yang najis. Ketika anaknya anjing dan kambing yang berbentuk kambing ini menjadi bangkai, kulitnya itu tidak bisa disamak, tidak bisa suci dengan proses samak, karena ikut najisnya anjing. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, atau peranakan dari salah satu anjing atau babi. Ada anjing, babi dikawinkan, lahirlah babi, maka itu namanya anjing, anaknya itu najis. Ada babi dikawinkan dengan kambing, lahirlah kambing, maka ikut najisnya babi. Kulitnya tidak bisa disucikan dengan proses sama. Ma'ahayawanin tohirin, lahir dengan hewan yang suci, seperti yang saya contohkan tadi. Hewan yang suci seperti kambing, kawin dengan anjing, lahirlah anak berbentuk kambing, maka kambingnya, anak kambing itu dianggap najis karena ikut kepada najisnya anjing. Idza jatama al halal wal haram gullibal haram. Apabila berkumpul sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, maka gullibal haram, maka yang dimenangkan, yang dominan itu adalah sesuatu yang haram. Sawaun, ialah sama saja fi dzalika, di dalam itu proses sama, maitatu, proses sama yang nantinya mengakibatkan kulit yang disama itu menjadi suci, sama saja di dalam proses sama yang menyebabkan kesucian kulit itu, maitatu makulil lahmi. Adapun kulitnya, bangkainya hewan yang halal dimakan dagingnya, kamaitatis syati, seperti bangkainya kambing, wa ghairihi, dan juga bangkainya hewan-hewan yang lain yang suci, kamaitatil dhi'bi wa ghairihi, dan seperti lainnya makulil lahmi, seperti kulitnya, bangkainya hewan yang haram dimakan dagingnya. Kamaitatil dhi'bi, seperti kulitnya, bangkainya serigala, atau kulitnya, bangkainya anjing hutan, atau kulitnya, bangkainya ular, kulitnya, bangkainya, pokoknya selainnya anjing dan babi. Kulit selain anjing dan babi, semua kulit itu selain yang dua ini, maka kulit hewan apapun selain anjing dan babi, kulitnya bisa disamak, dan ketika sudah disamak lalu menjadi suci. Ketika sudah menjadi suci, maka kulit yang sudah mengalami proses sama itu bisa dibuat baju, bisa dibuat tas, bisa dibuat sepatu, bisa dibuat sabuk dan lain-lain. Maka ketika antum semuanya, saudara-saudara, memiliki jaket terbuat dari kulit ular, maka jaket itu bisa dipakai untuk melakukan sholat yang 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya. Karena kulit ular itu ketika mengalami proses sama menjadi suci, kecuali kulitnya anjing dan babi. Maka hati-hati ketika memilih tas, fashion, busana, dan lain-lain yang terbuat dari kulit. Hati-hati, pastikan terlebih dahulu bahwa kulit itu tidak terbuat dari babi atau anjing, atau peranakan dari keduanya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati.
memilih tas yang terbuat dari kulit. Hati-hati memilih sepatu yang terbuat dari kulit. Hati-hati memilih songkok, sabuk, atau yang lainnya yang terbuat dari kulit. Kalau ternyata nyata-nyata dipastikan jaket saudara yang terbuat dari kulit ternyata dari kulit anjing atau babi, maka jaket itu tidak bisa digunakan untuk melakukan sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat yang lainnya. Kenapa kok tidak bisa? Karena jaket yang terbuat dari anjing dan babi, jaketnya itu, ya, kulitnya itu tidak suci. Ketika tidak suci, maka berarti saudara sholat dengan memakai baju yang tidak suci. Ketika memakai baju yang tidak suci, maka saudara berarti telah tidak mengindahkan syarat-syarat untuk melakukan sholat, yang salah satunya harus suci dari najis dan hadas. Wa maksudud dabaghi, adapun tujuan proses penyamakan kulit ini adalah naz'u fudulil jildi, adalah melepas atau menghilangkan lebih-lebihnya kulit. Seperti daging yang masih menempel di kulit itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Darah yang masih menempel di kulit itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Itu namanya fudul. Tetapi oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang dimaksud dengan fudulil jildi ini adalah wahiyah. Adapun fudulil jildi ma'iyyatuhu adalah cairan-cairan yang berada di dalam kulit itu. Kulit itu harus bersih dari cairan-cairannya. Warutubatuhu, dan juga harus bersih dari kelembapannya. Pastikan kulit yang mau disama itu cairannya sudah hilang, kelembapannya sudah aman. Kenapa kok harus dihilangkan? Allati ma'iyah warutuba yafsuduh, yang bisa merusak kepada kulit, baqauha, apa tetapnya ma'iyah atau rutubah. Ketika kulit masih ada cairan-cairan yang ada di dalamnya, ketika kulit masih dalam kondisi lembab, maka cairan yang ada di kulit atau kelembapan kulit itu nantinya bisa merusak kulitnya. Bisa merusak kulit, dan juga rusak kulit bisa mengakibatkan kulit itu menjadi membusuk nantinya. Wa yutayyibuhu, dan juga memperbaiki bisa memperbaiki kepada kulit, bisa memperbaguskan kepada kulit, naz'uha, apa menghilangkan ma'iyah warutubah. Dan ketika ma'iyah, cairan-cairan yang ada di dalam kulit dan kelembaban kulit itu dihilangkan, maka hal itu bisa memperbagus kualitas kulit yang akan disamak nantinya. Bihaisu sekiranya launuqi'ah, seandainya direndam apa kulit itu, lam ya'ud, seandainya direndam apa kulit, fil ma'i, di dalam air, direndam di dalam air, lam ya'ud, tidak akan kembali ilaihi kepada kulit, annatnu, apa bau busuk kulit, wal fasadu, dan kerusakannya. Wadzalika, dan adapun itu kulit bisa terhindar dari bau busuk dan kerusakan ini, innama, sesungguhnya hanya yahsulu, bisa diperoleh apa tidak kembalinya bau busuk dan kerusakan kulit ini bisa diperoleh bisain hirrifin, dengan sesuatu hirrifin yang memiliki rasa pedas, yang memiliki rasa menyengat di lidah. Artinya harus dengan sesuatu yang pedas. Kenapa kok pedas? Yang dibutuhkan adalah hawa panasnya, agar kulit itu ketika direndam dan disamak cepat mengering, dan ketika cepat kering itu bagus kualitasnya. Kakosurir rumani, seperti obat pembersih yang terbuat dari buah delima atau kulit buah delima. Itulah pengajian kita tentang kulit. Jadi sekali lagi, hati-hati memilih busana yang bahannya terbuat dari kulit. Pastikan terlebih dahulu bahwa kulit
Baju yang terbuat dari kulit, kulit itu tidak berasal dari kulit anjing ataupun babi. Sementara kalau berasal dari kulit ular, itu masih bisa suci dengan cara atau proses sama. Atau terbuat dari buaya. Kulit buaya itu masih bisa suci dengan proses sama. Kulit apalagi? Kulitnya hewan selain anjing dan babi. Mudah-mudahan pengajian kali ini sedikit tetapi mudah-mudahan banyak membawa manfaat dan barokah. Manfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga untuk khalayak umat Islam tentunya. Barokah untuk kehidupan kita, kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat. Dunia barokah di dalam kehidupan ekonomi kita, barokah. Kehidupan keluarga kita barokah. Kehidupan masyarakat kita berubah, barokah. Kehidupan akhirat kita barokah, agama kita barokah, dan akhirnya mudah-mudahan kita berada dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل